Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin, meneruskan kajian tafsir surah An-Nisa ayat 102 dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Kalau kita lihat terjemahannya, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, ini khitabnya kepada Rasulullah Muhammad. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, artinya di tengah-tengah sahabat, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka. Ini konteksnya ini adalah waktu perang. Bagaimana melaksanakan salat waktu perang? Ya, kita tahu saja keadaan perang, mana mungkin seperti kita begini ya. Imam di depan, berbaris di belakang, ikut imam dari mulai awal sampai akhir. Tentu tidak begitu kondisinya. Nah, jadi juga keadaan perang itu sendiri juga berbeda-beda. Ada yang musuhnya masih jauh, kan begitu ya? Ada yang musuhnya sudah mulai kelihatan. Bahkan mungkin juga sudah dekat. Sementara waktu sholat sudah masuk. Masya Allah ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, ayat-ayat ini, yang bisa kita ambil faidah bahwa hingga dalam keadaan perang pun mesti salat itu berjamaah. Bisa perhatikan ini, ayat ini ceritanya berjamaah nih. Ya. Padahal kondisinya apa? Perang. Artinya keadaan perang, keadaan darurat. Kenapa umpamanya tidak diserahkan, ya udah salat itu masing-masing aja lah? Tidak. Sampai-sampai Rasulullah diajari oleh Allah Ta'ala pelaksanaan salat di waktu perang. Masya Allah. Inilah di ayatnya. Apabila engkau berada di tengah mereka dengan sahabatmu, lalu kalian mau mendirikan salat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri, maksudnya salat dalam keadaan berdiri seperti kita tadi kan, berdiri besertamu. Imam berdiri, ada segolongan. Jadi artinya segolongan di sini apa? Bisa saja shaf pertama, kan begitu ya? Berdiri besertamu dan menyandang senjata. Wah, dalam keadaan siap senjata, Pak.
Masya Allah. Ya. Dalam keadaan siap senjata. Jadi apa yang Bapak ya tersirat di dalam kepala kita apa? Sampai cara perang, cara sholat dalam keadaan perang diatur. Ya, di dalam Al-Quran Karim. Menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud, jadi ada satu saf mengikut Nabi, kan gitu. Nah, yang bersama Nabi ini dalam sholat tadi, kan ini ada berapa saf nih? Saf pertama, saf kedua, kan begitu? Nah, apabila mana tadi? Apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat. Jadi imam tadi baca Fatihah, baca ayat, kan begitu? Sudah barang tentu tidaklah yang dibaca itu surat panjang-panjang ya. Kemudian ruku imam, mereka pun ruku. Sujud imam, mereka pun sujud. Duduk antara dua sujud, sujud lagi. Baru duduk antara dua sujud. Kan begitu kan? Mau berdiri kan? Sudah selesai satu rakaat. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu, bergeser. Masya Allah, ya. Untuk menghadapi musuh. Jadi bergeser dari saf itu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat. Jadi rupanya dibagi dua ini. Satu golongan sholat dulu di belakang Nabi, satu golongan lagi berjaga-jaga, memantau musuh. Nah, yang belum sholat ini, yang belum sholat, yang sedang berjaga-jaga tadi itu, mengambil posisi orang yang sudah sholat satu rakaat. Subhanallah ya. Kita artinya bukan membicarakan tata caranya ini saja. Yang kita bicarakan sampai sebegitunya Allah Ta'ala mengatur kehidupan kaum muslimin. Hendaklah datang golongan yang kedua. Kita ulangi lagi. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah golongan yang kedua yang belum sholat, yang tadinya berjaga-jaga, datang menggantikan posisi mereka. Lalu sholatlah mereka denganmu. Posisi Nabi tetap sebagai imam. Yang berganti hanya apa? Makmum. Bapak terbayang gak ini? Kira-kira terbayang ya? Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata, sama seperti yang tadi, yang sholat pada rakaat pertama. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan lengah dari harta bendamu, lalu mereka pun menyergap atau menyerbu kamu ya sekonyong-konyong dan tidak ada dosa bagimu. Jadi penekanannya di sini apa? Baik walaupun dalam keadaan sholat, senjata harus dalam keadaan apa? Siaga. Ya, senjata tetap dipanggul, gitu. Nah, karena Allah menyebutkan di situ bahwa orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah dari senjatamu dan dari hartamu, sehingga mereka menyambarnya. Ya kalau sudah senjata mereka sambar, selalu harta, ya udah, kan begitu kan? Nah, sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan tidak ada dosa atasmu, artinya kamu tidak bersalah. Meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan,
Nah, tunggu dulu. Dan tidak ada la junaha alaikum in kana bikum adza, kalau kamu mendapati suatu kesusahan berupa hujan atau sakit, tidak ada dosamu kalau kamu meletakkan senjatamu. Jadi mungkin saja ya hujan, memanggul-manggul senjata kan susah, kan begitu ya? Atau ada yang tak sehat, nah agak berat memanggul senjatanya. Nah, boleh tidak bersalah kalau kamu taruh dulu. Hah? Jika kamu wa khudhu hidrakum, nah begitu. Dan tidak ada dosamu dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjatamu jika kamu mendapatkan kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan bersiap siagalah. Senantiasa posisinya siap siaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Jadi secara ikhtiar, ya, ini kan namanya ikhtiar Pak ya. Kenapa umpamanya tidak dikatakan kalau tiba waktu sholat ya kamu sholat saja, gak usah pedulikan musuh. Ya enggak? Hah? Kan Allah pasti menjaganya. Hah? Kan begitu terbayang kita kan, kalaupun mati syahid, kan gitu. Oh tidak. Ya. Hingga dalam keadaan genting seperti itu pun kamu tetap harus berikhtiar. Sehingga tata cara sholat tadi ya, menggambarkan apa? Kesiapsiagaan. Satu saf, segolongan sholat, satu rakaat ya, yang tidak ikut sholat dalam posisi apa? Berjaga-jaga. Nah, kalau sekiranya datang musuh, posisi siap. Coba kalau dua-duanya semuanya ikut sholat, betul tidak Pak? Tentu tidak ada yang bisa mengambil tindakan. Nah, sesudah satu rakaat orang yang sholat bersama Rasul, bersama imam, mereka mengambil posisi orang yang belum sholat. Yang belum sholat mengambil posisi orang yang baru sholat satu rakaat. Jadi begitulah ajarannya di dalam Islam. Nama sholatnya ini, kalau dalam keadaan perang itu nama sholatnya sholat apa Pak? Hah? Ada kan nama sholat khusus? Sholatul khawf. Nama sholatnya sholatul khawf. Artinya sholat dalam keadaan khawatir. Ya, berada ya dekat dari musuh. Sebab musuh terkadang berada di arah kiblat dan terkadang tidak di arah kiblat. Terkadang sholatnya 4 rakaat, terkadang 3 rakaat seperti maghrib, terkadang 2 rakaat seperti subuh, dan sholat dalam safar. Nah, arti sholat dalam safar berarti boleh mengqashar, kan begitu? 4 jadi 2. Kemudian terkadang mereka sholat berjamaah, terkadang perang berkecamuk hingga tidak bisa sholat berjamaah. Kalau berkecamuk iya. Ya ini tadi kan belum berkecamuk ini. Masih dalam siap siaga gitu kan. Sebaliknya mereka sholat sendiri-sendiri, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, berjalan kaki atau berkendara, dalam kondisi mereka bisa berjalan dan menebaskan senjatanya terus menerus sekalipun mereka sedang dalam keadaan sholat. Jadi dalam keadaan sholat pun masih bisa Pak. Masih bisa menebaskan senjata itu. Ya, kan itu kan pedang. Begitu. Nah, sudah barang tentu dalam persoalan fikih seperti ini ada pendapat-pendapat imam. Di antaranya begini. Di antara ulama ada yang berkata kalau kondisi seperti itu mereka sholat hanya 1 rakaat saja. Karena yang tadi itu kan 1 rakaat kan.
Selesai 1 rakaat, mereka mengambil posisi yang belum datang ya ke tempat yang baru sholat gitu. 1 rakaat saja berdasarkan hadis Ibnu Abbas di atas. Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Al-Mundhiri. Hal yang sama dikatakan oleh Atha, Jabir, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan seterusnya. Abu Asim Al-Abbadi menyebutkan ya, dari Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ia berpendapat salat subuh hanya 1 rakaat dalam keadaan takut. Salat subuh dalam keadaan takut. Ini juga pendapat Ibnu Hazm. Ya, saat perang berkecamuk, kata Ishaq bin Rahawayh, cukup bagimu salat 1 rakaat dengan memberi isyarat. Bila tidak mampu, maka 1 sujud saja, karena ia adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Baik. Di antara ulama ada yang membolehkan menunda salat karena alasan perang. Itu juga pernah dilakukan oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab. Beliau menunda salat Asar. Ada yang berkata salat Zuhur. Nabi melakukan keduanya setelah matahari terbenam. Setelah itu Nabi kemudian salat Maghrib, kemudian Isya. Dan sebagaimana Nabi SAW bersabda sesudahnya, yaitu pada perang Banu Quraizzah, saat beliau menyiapkan pasukan kepada mereka, janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizzah. Ada kasus Pak ya, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraizzah, karena waktunya sangat apa? Sangat sempit. Di tengah jalan mereka mendapatkan sholat, maksudnya waktu sholat tiba, asar sudah masuk waktu. Lalu ada yang berkata, maksud Rasulullah supaya kita mempercepat perjalanan, bukan menunda sholat dari waktunya. Ya, jadi pernah Nabi mengatakan, jangan ada seorang pun di antara kamu sholat asar kecuali nanti di Bani Quraizzah. Jadi sahabat sendiri memahami ini ada 2 versi. Ada yang tekstual, mereka berjalan, tiba waktu asar di jalan, di perjalanan, mereka tidak sholat asar sampai tiba di mana? Itu tadi tempat yang namanya apa? Bani Quraizzah. Padahal waktu asarnya sudah habis. Sementara ada segolongan dari rombongan mengatakan, yang saya pahami dari perkataan Nabi itu bukan dilarang sholat, akan tetapi supaya mempercepat perjalanan gitu. Lalu ketika waktu sholat masuk di tengah jalan, ya sebahagian di antara mereka sholat asar di tempat. Karena yang mereka pahami sebenarnya maksudnya bergegas. Gitu ya, paham ya? Maka mereka sholat tepat pada waktunya di jalan. Sementara yang lain menunda sholat dan melakukan di Bani Quraizzah setelah matahari tenggelam, dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu dari 2 kelompok itu. Nah ini salah satu buktinya Pak, bahwa Rasulullah menerima perbedaan. Begitu. Ya. Mari kita lanjutkan. Firman Allah tadi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kalau engkau ya Muhammad berada di tengah sahabatmu,
dan engkau mau mendirikan salat bersama mereka, yakni bila engkau salat bersama mereka sebagai imam dalam salat khauf. Ini adalah keadaan yang berbeda dengan yang pertama. Karena yang pertama adalah mengqasarnya menjadi 1 rakaat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis sendiri-sendiri. Oleh hadis sendiri-sendiri, berjalan kaki, berkendara, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kemudian Allah menyebutkan saat berkumpul dan salat dengan 1 imam. Betapa bagusnya pihak yang menjadikan ayat yang mulia ini sebagai dalil atas wajibnya salat berjamaah. Ini saya katakan di awal tadi, hingga dalam keadaan perang pun masih dituntut apa? Berjamaah. Di mana begitu banyak perbuatan yang ditinggalkan demi salat jamaah, seandainya ia tidak wajib, niscaya hal itu tidak dibolehkan. Adapun pihak, ini ada yang berbeda pendapat. Adapun pihak yang berdalil kepada ayat ini bahwa salat khauf mansukh sesudah Nabi, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf dihapuskan. Arti mansukh itu apa? Dihapuskan. Karena Allah berfirman, wa idza kunta fihim, apabila engkau berada di tengah mereka, di mana setelah Nabi tiada, kriteria ini pun dengan sendirinya tidak ada. Karena kata Allah, apabila engkau berada di tengah mereka, ketika Nabi meninggal, berarti Nabi tidak lagi bersama mereka. Berarti bentuk salat, pemahaman mereka otomatis menjadi apa? Hapus. Ada sebahagian pihak yang berpendapat begitu. Maka ia adalah pengambilan dalil yang lemah. Itu istidlalnya lemah. Jadi yang kuat apa? Hukum ini tetap berlaku walaupun Nabi sudah tidak ada hingga akhir zaman. Praktek ini tetap begitu, Pak. Iya. Hal ini seperti ucapan orang-orang yang menolak membayar zakat sesudah Rasulullah wafat, ya, dan seterusnya ada dalilnya, iya. Saya memilih-milih supaya jangan terlalu panjang karena banyak perulangan-perulangan, Pak. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Bashar menuturkan kepada kami dengan sanadnya, ya, terus sampailah sanad itu kepada Jabir bin Abdullah perihal qasar salat. Kapan itu diturunkan? Nah, ini terkait dengan salat qasar. Qasar itu artinya apa? Iya, meringkas, memendekkan. Yang 4 jadi 2. Kapan qasar itu disyariatkan? Atau pada perang apa qasar itu, ayat syariat qasar itu diturunkan? Jabir menjawab, kami pergi untuk mencegat rombongan dagang kaum Quraisy yang datang dari Syam. Ketika kami berada di Nakhal, seorang laki-laki dari kaum tersebut datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Muhammad. Ya, jawab Nabi. Ya, ia berkata, apa kamu takut kepadaku? Tidak, jawab beliau. Siapa yang akan melindungimu dariku? Tanyanya. Rasul menjawab apa? Allah. Allah yang akan melindungiku dari. Laki-laki itu pun menghunus pedang kemudian menakut-nakuti dan mengancam beliau. Ya. Setelah itu beliau menyerukan untuk berangkat lagi dan masing-masing membawa senjata.
Kemudian waktu sholat tiba, maka azan dikumandangkan. Rasulullah SAW sholat mengimami sekelompok orang, sementara sekelompok yang lain menjaga mereka. Beliau sholat bersama mereka 2 rakaat, kemudian mereka mundur ke belakang dan berdiri di barisan teman-teman mereka yang sedang berjaga. Sama seperti tadi. Cuma yang ini 2 rakaat, tadi kan cuma 1. Kemudian yang lain datang dan beliau sholat bersama mereka 2 rakaat. Nah, ya. Jadi Nabi tetap sholat jadi berapa? 4 kan gitu ya. Nah, kemudian beliau salam. Nabi SAW sholat 4 rakaat, sedangkan orang-orang itu masing-masing sholat 2 rakaat. Pada hari itulah Allah menurunkan perihal qasar sholat dan perintah kepada kaum mukminin untuk mengangkat senjata untuk perang. Iya. Ini berulang sedikit. Seorang lelaki, itu tadi yang ada kisah seorang lelaki itu ya. Riwayat Jabir, ia berkata Rasulullah SAW memerangi pasukan namanya pasukan Khasafah. Seorang lelaki datang dari mereka bernama Ghawrith. Datang hingga ia berdiri di hadapan Rasulullah dengan menghunuskan pedang. Ia berkata, siapa yang melindungimu dariku? Rasul menjawab, Allah. Maka pedang yang ada di tangan orang itu apa? Jatuh. Subhanallah ya Pak ya. Ketika dijawab Allah, pedang yang di tangan orang itu jatuh. Rasulullah mengambilnya dan berkata balik kepada yang tadi, laki-laki itu, sekarang siapa yang akan melindungimu dariku? Ia berkata, jadilah sebaik-baik orang yang menghukum. Baru bahasa kita tuh ngeper gitu ya. Baru merendah. Jadilah sebaik-baik orang, gimana? Gimana bahasanya? Jadilah sebaik-baik orang yang menghukum. Beliau bertanya, apa kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah? Artinya bersyahadat. Apakah kamu mau bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ia menjawab tidak. Wah. Akan tetapi aku berjanji tidak akan memerangi dan berada dalam barisan kaum yang memerangimu. Itu perjanjiannya. Artinya dia tidak mau bersyahadat, tetapi dia berjanji tidak akan memerangimu dan tidak berada dalam barisan kaum yang memerangimu. Faham maksudnya? Dia abstain. Gitu. Beliau pun melepaskannya. Artinya Rasulullah melepaskan orang itu. Hingga ia datang ke kaumnya dan berkata, aku baru saja datang dari orang yang paling baik. Manakala datang waktu salat, Rasulullah salat khauf. Pasukan beliau bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menghadap musuh, satu kelompok salat bersama Rasulullah. Beliau salat 2 rakaat bersama satu kelompok, lalu mereka mundur menempati posisi mereka yang menghadapi musuh. Dan kelompok yang menghadapi musuh pun pergi untuk salat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat. Jadinya Rasulullah salat 4 rakaat dan masing-masing kelompok 2 rakaat. Ia meriwayatkannya sendirian dari jalur ini. Ini soal riwayat ini Pak, tapi kontennya sama. Kisah seorang lelaki yang apa tadi? Yang mau membunuh Nabi. Lalu Rasulullah menjawab apa? Allah. Ketika dibalik, siapa yang melindungimu? Dia bahasanya baru merendah. Jadilah sebaik-baik orang yang menghukum. Begitu tadi kan? Kamu mau masuk Islam enggak? Karena sesungguhnya waktu itu ya pilihannya kalau tidak bersyahadat, kan begitu? Ditebas lehernya. Lalu orang itu mengatakan, coba nih, tidak, saya tidak mau bersyahadat.
tapi aku berjanji tidak memerangimu dan tidak akan bersama dengan kelompok orang yang memerangi. Lalu Rasulullah mengapa? Membebaskannya. Bisa dipahami itu ya Pak ya? Iya. Baik, inilah tentang ayat tadi. Adapun perintah Allah untuk menenteng senjata pada saat salat khauf, menurut sekelompok ulama hukumnya wajib berdasarkan zahir ayat tadi. Ini adalah salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ditunjukkan oleh firman Allah wala junaha alaikum. Begitu dia, tidak ada kesalahan atasmu. Nah, yakni apa? Kalian selalu dalam kondisi siap bila kalian memerlukannya. Kalian langsung bisa menggunakannya tanpa perlu repot. Artinya kalau sudah senjata dipanggul, kapan ada keadaan menuntut, ya sudah langsung bisa memetik apa itu ya. Kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan innallaha adda lil kafirin adzaban muhina. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Selesailah ayat berapa tadi Pak? 100 berapa? 102. Sebelum masuk ke 103, saya ingin menjelaskan hal yang berkaitan nasi dengan sholat. Di dalam syariat, barangkali bapak-bapak juga sudah pernah mendengar ya, bahwa ada yang dikatakan waktu-waktu dilarang sholat. Waktu-waktu dilarang sholat. Kapan saja itu Pak? Nah, salah satunya kalau dia pagi sesudah sholat subuh hingga matahari terbit, ya sepenggal gitu. Kemudian menjelang tengah hari sampai tergelincir. Kemudian waktu yang ketiga pada saat matahari sesudah asar, sampai matahari betul-betul tenggelam. Nah, ketika mendekati matahari tenggelam, tidak boleh sholat sama sekali, walaupun bapak masuk masjid. Pada saat itu tidak berlaku hukum tahiyatul masjid, ya, karena itu haram sholat. Jadi datang, masuk duduk saja, silakan zikir, karena itu haram sholat di situ. Menjelang matahari apa? Terbenam. Begitu juga menjelang matahari mau tergelincir. Ya kita anggap saja matahari tergelincir jam 12 pas. Menjelang jam 12 bapak masuk masjid, tidak boleh sholat apapun bentuk sholatnya. Karena itu waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah, jadi begitulah memang Allah sudah mengatur ada waktu-waktu di mana dilarang sholat. Ya, waktu mendekat matahari terbit juga, ya, mendekati matahari terbit tidak boleh sholat. Selesaikan dulu, ya, mataharinya dulu terbit dulu, baru kita sholat. Jadi 3 waktu ini adalah waktu yang diharamkan sholat. Jadi bapak datang mau maghrib nih ke masjid, ya mungkin 15 menit sebelum azan maghrib bapak sudah hadir di masjid, duduk saja. Jadi jangan sholat apapun. Begitu juga menjelang tengah hari. Nah, kita masuk ke masjid,
Wah, tinggal berapa menit lagi nih azan nih, zuhur. Masuk, duduk. Kalau mau zikir silakan. Tunggu apa? Azan. Nah, kalau sudah azan berarti matahari sudah apa? Udah tergelincir. Ya, ini kaidah umum begitu. Kaidah umum, waktu-waktu yang diharamkan sholat. Ya, memang ada sebahagian yang mengatakan bagaimana kalau tahiyatul masjid. Sebenarnya tahiyatul masjid pun tidak boleh. Karena waktu itu adalah waktu yang apa? Dilarang. Kalau di luar waktu-waktu itu memang kita harus apa? Tahiyatul masjid. Gitu. Tapi karena ini ada pengecualian, waktu yang dilarang sholat, ya jangan sholat, sudah. Perintahnya begitu. Nah, jadi datang masuk ke masjid, duduk aja udah. Nah, seperti ya menjelang maghrib kan biasa orang ya, apalagi mau menunggu berbuka, masuk masjid duduk saja. Dan saya pun tidak pernah saya sholat di sini menjelang apa? Iya, menjelang berbuka. Saya masuk wudhu udah duduk aja sama bapak-bapak di sini. Karena itu termasuk waktu yang diharamkan sholat. Baik, itu perlu saya sampaikan karena banyak sekali praktek-praktek yang ya kita lihat orang sudah mau azan maghrib pun masuk ke dalam masjid masih sholat. Udah mau azan zuhur masih sholat. Iya. Jadi larangan itu mencakup hingga tahiyatul masjid. Ya, larangan itu mencakup sampai tahiyatul masjid. Iya. Oh, kalau sholat Jumat itu pengecualian, Pak. Jadi kalau sholat Jumat, ya, kalau hari Jumat kan pernah kisah Rasulullah SAW berkhutbah, ada seorang lelaki masuk, lalu Nabi bertanya, kau udah sholat? Belum, bangkit sholat. Jadi walaupun imam sudah khutbah, begitu masuk masjid mesti sholat tahiyatul masjid. Begitu. Itu kaitannya dengan apa? Dengan Jumu'ah. Nah, begitu juga waktu sholat Jumat itu sebelum imam naik mimbar pun kita sholat sepuas-puasnya. Ya. Selama ini kan praktek kita datang masuk masjid entah setengah jam, sholat 2 rakaat, udah itu duduk. Kan begitu? Nah, sebenarnya bukan begitu yang ideal. Yang ideal itu terus sholat 2 rakaat, selesai 2 rakaat bangkit lagi, selesai 2 rakaat bangkit lagi sampai menjelang apa? Imam mau? Iya. Begitu. Ya. Bagaimana? Iya. Iya, itu kalau di luar waktu-waktu yang diharamkan, ya. Iya, memang tidak boleh. Tidak dibolehkan sholat sunnah apapun tidak boleh pada waktu-waktu yang dilarang itu. Nah, saya ulangi kapan waktu itu? Menjelang matahari terbit, menjelang matahari tergelincir dulu, baru menjelang matahari terbenam. Jadi 3 waktu, ya,
Baru kita masuk ke ayat 103. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hah? Oh. Ada sebutan menyalahi Yahudi. Ya, menyalahi Yahudi. Kita disuruh beda dengan Yahudi. Kemudian terkait dengan matahari tergelincir itu adalah waktu keluarnya syaitan. Ya. Disebut dua tanduk syaitan. Jadi tidak boleh sholat pada jam-jam itu. Ada disebutkan dalam hadis sih, ya. Yang pertama di antaranya menyalahi Yahud. Kemudian itu disebut waktu keluarnya syaitan. 103. Ada yang masih mau bertanya? Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya. Bisa ditanyakan saja. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus salah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaytumus shalah, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, dirikanlah salat itu sebagaimana biasanya. Jadi tidak lagi seperti keadaan yang tadi. Satu kelompok kabur sana, satu kelompok datang. Kalau kamu sudah dalam keadaan aman, gitu ya. Sesungguhnya salat itu adalah apabila kamu telah merasa aman, dirikanlah salat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya salat itu fardu yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Waktu zuhur, salatnya salat zuhur. Waktu asar, salatnya salat asar. Jadi tidak bisa dirapel, Pak, nggak bisa. Ya, umpamanya begini ya. Ada kita sebutlah kejadian di negara Eropa. Di sana kan orang tidak bisa sholat, kerja. Tidak ada waktu sholat. Mungkin kamu bisa dikasih waktu makan, lunch. Habis lunch, masuk kerja. Dan kalaupun ada sedikit waktu untuk sholat, di mana mau sholat? Nggak boleh. Tempat bekerja nggak boleh dipakai sholat. Itulah susahnya tinggal di negara apa? Ya di negara-negara kafir. Ya, jadi ini pernah ya saya saksikan gitu ya. Jadi ada seorang teman habis sholat isya, dia sholat lama sekali di belakang. Allahu Akbar. Saya lihat masih sholat. Saya tungguin. Kira lagi masih sholat lagi. Ada mungkin lebih setengah jam ya sholat. Jadi saya bertanya, ya sambil berbahasa basi. Masya Allah, walaupun tinggal di Belanda, tapi sholat sunnah itu tetap bisa dijaga ya, saya bilang. Dia senyum, mengundang kecurigaan saya. Terakhir dia bilang apa? Rapel, Ustaz.
Mengerti maksud rapel? Dia zuhur belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, subuh masih bisa sholat karena belum masuk kerja. Habis sholat subuh dia berangkat kerja. Zuhur tidak ada waktu. Jadi habis isya 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, udah berapa Pak? 11 rakaat. Bagaimana? Seperti ini. Ah, ini dia nih. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Gak bisa semau kamu. Gak bisa semua kamu. Ke saya zuhur ini ya enggak dulu dah. Nanti digabung nanti. ada meeting seharian penuh. Ya enggak bisa. Nah. Ya. Paling banter ada jamak 2 sholat. Ya. Zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Tidak bisa digabung asar dengan maghrib, tidak bisa. Bahkan jamak zuhur dengan asar itu pun kalau yang pernah dilakukan oleh Nabi, kata para ulama, itu kelihatannya jamak tapi bukan jamak. Maksudnya gimana? Nabi kan pernah melaksanakan sholat jamak zuhur asar kemudian maghrib dan isya. Beliau tidak musafir, tidak sakit. Padahal sepengetahuan kita yang boleh jamak itu kalau apa? Musafir atau sakit, ada uzur, hujan deras, kan gitu. Nah, jadi disebutkan Rasulullah menjamak 2 sholat. Tidak ada hujan, tidak ada sakit. Kata para ulama, itu sholat jamaknya itu bukan seperti sholat jamak yang kamu pahami. Maksudnya gimana itu? Beliau itu sholat zuhur di akhir waktu zuhur. Di akhir waktu zuhur. Masuk waktu asar, beliau sholat asar di awal waktu. Seolah-olah bentuknya apa? Menjamak. Maghrib juga begitu. Beliau sholat maghrib di ujung waktu maghrib. Selesai Nabi sholat maghrib, habislah waktu maghrib. Masuklah waktu isya. Rasulullah sholat isya seolah-olah apa? Jamak. Padahal bukan jamak. Masing-masing sholat beliau laksanakan pada waktunya. Begitu. Itu sebutannya itu jamak suri. Ayo kita sebut jamak suri. Ayo. Jamak suri. Seperti mati suri itu Pak. Persis kata-katanya begitu. Jamak suri. Artinya bentuknya saja seolah-olah jamak, tapi hakikatnya bukan jamak. Jadi memang sholat itu kalau kita tidak ada punya alasan, dia harus dilaksanakan masing-masing pada apa? Pada waktunya. Nah, ada uzur seperti apa tadi? Ya, safar. Ya, Bapak bepergian. Gitu. Atau memang kondisi Bapak sakit. Ya. Nah, atau hujan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu tadi ya, memerintahkan hambanya untuk memperbanyak zikir selesai salat khauf. Itu tadi ayat ini kan setelah bicara salat khauf kan? Ada yang kurang, kan gitu.
memerintahkan banyak berzikir setelah selesai sholat khauf, sekalipun ia juga disyariatkan dan dianjurkan seusai sholat lainnya. Ya, berzikir itu setiap habis sholat apapun bentuknya kan disuruh juga zikir kan gitu. Namun di sini lebih ditekankan. Kenapa? Karena ada yang kurang. Mungkin rakaatnya kurang. Kan tadi ada satu sholat, ya, subuh 1 rakaat, kan gitu. Nah, jadi untuk menutup itu apa? Memperbanyak zikir. Lebih ditekankan sebab adanya keringanan dalam rukun-rukunnya dan juga keringanan dalam pergerakan maju dan mundur dan lainnya yang tidak ada dalam sholat lainnya. Sebagaimana Allah berfirman tentang bulan-bulan haram. Kan dalam bulan haram itu ada kekhususan kan? Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu menzalimi diri kamu selama bulan-bulan yang 4 itu. Sekalipun di waktu lain tetap dilarang. Jadi berbuat dosa di bulan apapun dilarang. Namun di bulan haram yang 4 lebih apa? Lebih diharamkan. Hanya saja di sini lebih ditegaskan karena kehormatannya yang tinggi dan besar. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah", apabila kamu sudah selesai salat, maka banyak berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring, yakni dalam seluruh keadaan kamu. Lalu muncullah firman Allah, apabila fa idza tma'nantum, apabila kamu sudah aman, jauh dari musuh, tegakkanlah salat sebagaimana lumrahnya. Kan begitu ya? Yakni bila kalian telah aman dari ketakutan, ketenangan sudah terwujud, salatlah seperti biasa, sempurna sebagaimana yang diperintahkan kepada kalian dengan batasan-batasannya, di mana ada khusyuk, sujud, ruku, rukun-rukun lainnya, termasuk tuma'ninah. Banyak sekali Pak orang sholat tuma'ninahnya tidak ada. Kita sebagai makmum nih, ya, Bapak turun sujud, imamnya sudah Allahu Akbar, udah bangkit dari sujud. Bapak merasakan nggak? Ya, sholat aja Bapak, ya, di beberapa masjid. Ini ruku lah umpamanya. Imam ke ruku, kita makmum kan tentu tidak bisa bersama dengan imam kan? Ada interval. Ruku lah kita. Begitu ruku sudah sami Allahu liman. Mungkin kalau diikuti itu 1 kali pun nggak bisa sempat. Betul? Nah, ini juga ini adalah sholat yang apa namanya ya? Sholat yang dilarang, seperti itu bentuk sholatnya. Karena setiap bentuk harokahnya itu ada interval, ada waktu, tenang, ya. Iya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Kemudian wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Sudah masuk azan ya. Silakan.